sebenarnya aku kayak udah sempat males gitu sih review HP ini. Hai guys, ketemu lagi sama aku Sally Chan. So ya, ini adalah Poco M3, smartphone yang kemarin itu sempet jadi kontroversi ya, karena dari Poconya pun sendiri tuh menyampaikan ya di Instagram mereka kalau misalkan beberapa orderan dari salah satu e-commerce itu di cancel, dan itu adalah orderan dari flash sale si Poco M3 ini. Jadi kalian bisa bayangin orang-orang yang orderannya tuh di cancel kayak gimana. Nggak tahu kenapa juga, mungkin stoknya sedikit atau kalau alasan mereka sih itu dari kebijakan e-commerce-nya. Tapi ya kita nggak tahu ya, we never know. Tapi emang aku ngerasain banget kalau beli si Poco M3 ini benar-benar susah banget guys, sampai akhirnya si unitnya ini ada di depan aku. Makanya itu kenapa aku sempet males review, kayak sempet yaudahlah nggak usah beli si Poco M3 ini karena benar-benar susah banget. Dan ya ini tuh udah dijual di kayak Shopee dan lain-lain, kayak dari e-commerce lain, tapi pakai kayak tengkulak-tengkulak gitu, dan harganya ini udah pasti jauh lebih mahal gitu guys. Dan sedangkan di websitenya Xiaomi sendiri dia udah nggak bisa di order lagi. Mungkin nanti katanya sih ada flash sale lagi, cuman kalau sekarang sih dia masih nggak bisa di order secara umum gitu ya, secara universal. Tapi ya sudahlah, kita lupakan saja drama-drama pembelian yang susah banget tadi. Sekarang aku mau unboxing aja nih si Poco M3 nya, karena ya udah ada di depan kita juga, jadi sayang banget kalau nggak dibikin konten gitu kan. Oke, jadi depan kalian ini adalah box dari si Poco M3. Dia tuh dominan warna orange kayak gini. Terus juga di bagian sini ini yang garansi resmi Xiaomi ya, kami buatan Indonesia. Kalau ada kayak gininya berarti ini emang udah resmi, dan emang kita harus beli yang resmi karena takutnya ya nanti dari masalah IMEI dan lain-lain. Cuman ya karena unitnya susah, mungkin kalian bakal dapat harga yang lebih mahal gitu nanti, atau emang Xiaomi nanti bakalan produksi lebih banyak lagi ya. Tapi kalau sekarang ini emang susah banget didapatinya, kecuali kalian belinya tuh dari kayak tengkulak, atau ya kalian bisa carilah di beberapa e-commerce itu udah banyak yang jual si Poco M3 ini, tapi harganya jauh banget lebih mahal daripada harga aslinya. Terus kalau kita lihat nih di bagian sini nih, bagian depannya ini ada brand Poco kecil di sini. Terus ini yang tadi ya ada garansi resmi Xiaomi. Terus di sini ada fontnya M3 kayak gini. Dan ini tuh di bagian bawahnya ini mungkin keunggulan nomor 1 ya dari si Poco M3 ini, makanya ditaruh di atas ini tuh di 6000 mAh, jadi baterainya dia 6000 mAh. Terus kalau di samping kiri samping kanannya sih dia kayak cuman phone aja ya. Dan di bagian belakangnya nih, nah ini tuh yang seperti biasa ya, ramenya tuh ada di bagian belakang. Jadi dia punya beberapa kelebihannya nih, kayak dari kameranya, terus dari baterainya, dari layarnya, dan dari chipsetnya. Terus yang aku beli ini tuh yang langka, jadi ini yang aku dapetin itu warna kuning, dan juga dia itu yang 6128. Sebenarnya jujur ya guys, ini bukan unboxing pertama karena aku udah penasaran banget, dan awalnya tuh aku nggak pengen bikin konten unboxing, cuman ya udahlah ya, kita unboxing aja sekarang. Nah, kalau dibuka ini tuh ada Koko Alvin di sini. Dia mengucapkan terima kasih ya seperti biasa. Dan ya, terus juga kita dapat ini box lagi ya. Tuh, dia pakai box lagi, ada tulisannya Poco. Yang pertama ini kita dapat si SIM tray ejector seperti biasa ya, tuh. Jadi kita dapat si SIM tray ejectornya. Terus juga kita dapat softcase bening. Ya lumayan karena HP baru kadang susah softcase beningnya. Terus kita dapat kartu garansi. Tuh yang ini kartu garansi. Terus ini itu user manualnya ya. Udah nggak ada lagi yang di bagian box kuning ini. Terus kalau kita lihat di sini, ini udah ada smartphone-nya ya. Tuh kayak gini. Wow, warnanya kuning. Iyalah, ini namanya Poco Yellow ya. Oke, terus di bagian bawahnya ini tuh ada si kabel charger ya. Tuh ya, ada si kabel charger, dan dia ini pakai USB Type C. Dan juga yang terakhir yang kita dapetin ini tuh ada kepala charger.
Dia ini tuh yang 22,5 watt, tapi dia juga udah super fast charging 18 watt juga guys. Dan ya kayaknya itu aja ya yang kita dapetin dari si Poco M3 ini. Dan sekarang aku mau buka untuk si Poco M3 nya. Oh my god, sebenarnya ini aku udah unboxing, cuman aku belum cobain si HP-nya, cuman aku tengok-tengok aja. Nih kalian bisa lihat ya, warnanya kuning. Dia namanya tuh Poco Yellow. Jadi si Poco M3 ini punya 3 varian warna ya. Ada Poco Yellow, terus ada Cool Blue, sama ada Power Black. Dan punya aku ini yang Poco Yellow. Ini eye catchingnya si Poco M3 banget sih, karena ini tuh yang paling kayak ciri khas gitu guys. Dan kalau kita lihat nih di bagian belakangnya, itu bagian finishingnya itu dia kayak ada teksturnya gitu. Kalau kalian tahu, dia nih kayak apa ya, casing leather gitu. Kalau aku lihat ya nih teksturnya tuh jadi kayak ada bintik-bintik kecil. Pokoknya dia kayak leather gitu. Cuman dia bahannya tuh polikarbonat ya. Tuh, dan finishingnya ini matte. Ini unik sih. Aku belum pernah lihat ada finishing yang kayak leather gini. Cuma dia bukan leather. Terus kalau kalian lihat nih ya yang lucu dari bagian belakangnya ini tuh ada di logo Poconya yang segede gaban di sini. Jadi kayaknya tujuan Poco ini kalau ada orang pakai si Poco M3 ini, dia bakal kayak langsung tahu gitu. Oh, dia pakai Poco M3 karena nih gede banget tulisan Poconya di sini. Dan kalau kalian lihat nih di bagian modul kameranya, ini tuh di sini tuh dikasih kayak desain warna hitam yang glossy gitu. Jadi nyatu sama si logo Poconya ini. Terus di sini ada si modul kameranya tuh, kalian bisa lihat ya. Jadi Poco M3 ini punya 3 lensa kamera dan ada satu LED flash di sini guys. Ya kalau untuk desain bagian belakangnya sih ini menurut aku lumayan unik ya. Dan kalau kalian lihat nih di frame-nya, ini tuh frame-nya yang unibody. Jadi dia frame-nya tuh plastik juga dan nyatu sama si backdoor-nya ini tuh. Nah di bagian atasnya ini tuh ada audio jack 3,5 mm sama ada si AR blasternya. Terus kalau kalian lihat nih di bagian samping, tuh di bagian sampingnya ini tuh ada si fingerprint set mounted yang gabung sama tombol on off. Dan ini tuh ada si volume up dan volume down. Terus di bagian bawahnya ini yang rame tuh, di bagian bawahnya ini tuh ada mikrofon, terus ada lubang charger USB Type C, dan ini ada speaker. Dan kalau di samping sebelah sini ini tuh cuman ada si SIM slotnya. Dan aku mau lihat ya si SIM slotnya ini tuh dia ada apa di sini. Oke. Oh, jadi dia udah support sama ini juga ya guys. Tuh kalian bisa, ini aku ini dulu ya. Aku fokus. Nah, ini tuh ada tempat untuk si micro SD kalau kalian mau tambahin micro SD. Terus juga di sini ini ada 2 SIM. Jadi dia bisa dual SIM sekaligus. Oke, langsung aja aku mau nyalain si Poco M3 ini dan aku bakal cek untuk layarnya seperti apa, dan aku juga bakal setting dulu guys karena ini smartphone-nya belum aku setting. Guys, by the way, ini sekalian aku mau setting untuk si fingerprint sensornya ya. Apakah dia bagus? Tadi sih awalnya tulisannya fingerprint sensor is dirty. Ini nggak dirty loh, padahal aku tuh paling nggak suka sama fingerprint sensor yang set mounted gini, karena seperti yang sering aku jelasin juga kalau lagi review smartphone dengan fingerprint set mounted gini, itu gampang banget kepencet-pencet, terus gampang kayak salah-salah. Tiba-tiba waktu buka HP kayak harus nunggu berapa menit gitu kan. Itu kan kesel banget guys. Karena aku sering banget menjumpai itu kalau aku lagi pakai si ini side mounted. By the way ini susah loh. Dia dikit lagi. Nah, oke, jadi ini dia bagian layar dari si Poco M3. Dia tuh punya bentang layar 6,53 inch IPS LCD dan dilindungi sama Corning Gorilla Glass 3. Tuh, tampilannya kayak gini, dan dia pakai MIUI 12 berbasis Android 10 ya guys. So far sih ya ini so good lah. Untuk seukuran IPS LCD ini masih oke. Tuh, tapi emang dia kayak agak ini, mungkin karena butuh update kali ya. Karena ada beberapa tadi yang belum aku update juga, kelamaan nunggu update ya. Dia ini terlalu banyak update tuh. Kalian bisa lihat nih, ini baru ya. Dia tuh update-nya udah 17 nih. Tuh, update-nya dia udah 17, nggak tahu nih apa aja yang diupdate. Banyak ini yang harus diupdate nih.
kayak bawaan aplikasinya tuh loh yang terlalu banyak. Dan buat layarnya ini tuh pakai desain water drop display ya, yang nampung kamera selfie. Nanti aja kita bahas di bagian kamera. Sejauh ini sih menurut aku untuk layarnya ini lebih bagus ya daripada si Redmi Note 9 Pro yang pernah aku review, yang kemarin tuh dia ada kayak shadow-shadownya gitu. Kalau si ini sih, si Poco M3 aku lihat dia masih belum ada shadow ya, dan gak ada shadow juga. Dan menurut aku untuk kualitas layar IPS LCD ini lumayan banget guys, malahan menurut aku. Oh ya, aku lupa nyampein untuk gripnya ini menurut aku oke ya, karena dia matte dan dia bertekstur, jadi dipegangnya ini enak, dan menurut aku pas aja sih di tangan tuh dia kayak gini. Dan buat beratnya sendiri ini lumayan enteng sih buat ukuran 6000 mAh, karena dia beratnya itu 198 gram. Kalau dipakai juga masih nggak yang berat-beratin gitu, dia masih oke aja untuk beratnya. Oke, sekarang aku bakal tes untuk si fingerprintnya. Nih, dia masih kayak ada jeda waktu 1 detik. Salah. Tuh ya, masih ada jedanya dari tanganku nih, kalian bisa lihat tanganku ya. Tuh. Jadi dia masih kayak lama gitu sensornya. Poco M3 ini punya 3 lensa kamera belakang ya. Dia tuh ada di 48 megapiksel main kamera, terus ada 2 megapiksel depth sensor kamera, sama ada 2 megapiksel makro kamera. Langsung aja lah, aku juga belum coba ini untuk kameranya. Aku bakal ambil beberapa skin aja untuk sampel. Dia ada menu portrait. Jadi dia nggak punya si wide kamera ya. Tumben banget nggak ada wide kameranya. Oke, jadi ini hasilnya guys. Menurut aku untuk kameranya lumayan lah ya. Tuh. Dia nggak yang gimana-gimana gitu sih, cuman ini masih oke sih untuk kamera. HP yang start 1,8 jutaan, 1,7 jutaan, menurut aku ini masih oke banget tuh. Ya, masih ya so-so lah. Terus untuk menu-menunya, ini tuh dia punya portrait, terus ada foto, ada videonya ini ada di 1080p 30 fps, terus juga dia ada mode pro juga nih, kita bisa atur sendiri untuk fokus, autofocus, ISO-nya, pokoknya semua kita bisa atur di sini. Terus juga di menu more ini ada yang fitur 48 megapiksel, terus ada naik kamera, ada panorama, ada dokumen, nggak tahu dokumen mungkin kayak scan gitu kayaknya. Ada slow motion, ada short video, dan ada time lapse. Terus kita bisa edit di sini. Masih ada fitur-fitur yang bisa kita explore di sini. Dan sekarang buat kamera depannya, ini yang paling penting ya buat cewek, terutama yang aku yang suka selfie gitu kan. Ini kamera depannya tuh dia punya 8 megapiksel. Dan juga nih di sini kalian bisa lihat ya, di sini tetap ada mode foto, terus ini mode portraitnya bisa dipakai juga nggak? Oh, bisa dipakai juga guys. Dan juga ini ada mode video, ada pro juga. Dan by the way buat videonya dia sama ya kayak kamera belakangnya, dia tuh bisa sampai di 1080p 30 fps. Terus juga kalau kita geser ke more, ini sama kayak tadi sih, cuman dia bakal otomatis ke kamera belakang deh kayaknya. Aku bakal coba untuk ambil beberapa foto selfie. Oke, jadi buat kamera selfie-nya dia tuh punya fitur beauty nih, dan ada filter-filternya juga di sini. Ini makanya tadi aku waktu coba kok cantik banget. Ternyata emang ada mode beauty-nya di sini guys. Makanya aku nggak percaya nih kok aku bisa secantik ini. Perasaan tadi enggak gitu kan. Ternyata ada mode beauty. Jadi ya lumayan oke sih ini menurut aku untuk kamera depannya juga dia jernih. Dan sekarang aku bakal cek untuk settingnya, dan aku bakal lihat di about phone karena aku bakal bahas untuk kedalamannya si Poco M3 ini. Jadi si Poco M3 ini dia pakai chipset Snapdragon 662 11 nanometer ya, dengan CPU octa-core dan GPU Adreno 610. Terus juga kalau kita lihat nih di sini dia tuh punya 2 varian ya, yang kayak aku bilang tadi di 4/64 sama 6/128. Tapi punya aku ini tuh yang 6/128 nih, kalian bisa lihat ya di sini tuh udah berkurang 22,6 giga tuh ya, kalian bisa lihat ini tuh dari aplikasi bawaan yang ada di si Xiaomi ini. Terus juga kalau kalian bisa lihat di all spec di sini ya, nih punya aku yang RAM-nya 6. Terus ini kalian bisa lihat dia pakai MIUI 12 kayak yang aku bilang tadi, dia pakai MIUI versi yang paling baru ya, berarti di MIUI 12-nya. Ini aku bakal coba untuk multitasking, apakah dia masih oke ya untuk Snapdragon 662 11 nanometer ini yang ada di Poco M3 gitu kan.
aku bakal buka beberapa aplikasi. Untuk standarnya HP 2 jutaan sih emang dia kayak gini, cuman emang ini masih lebih mulus lah dari HP yang start 1,8 jutaan ini. Jadi sejauh ini untuk multitasking menurut aku oke-oke aja ya. Tuh ini aku coba untuk pindah-pindah. Emang nggak sekencang itu sih, cuman ini lumayan banget sih kalau mengingat harganya yang cuman start 1,8 jutaan. Dan untuk main game aku akan bahas di video reviewnya ya, doain aku supaya cepat rilis ya video review ini biar nggak ketinggalan juga sama teman-teman yang lain. Dan harga resmi dari Xiaomi officialnya sih untuk 6/64 dia ada di harga 1,7an, dan untuk si 6/128 kayak punya aku ini ada di 2,2. Itu pun kalau kalian bisa dapet yang dari Xiaomi-nya langsung ya, tapi kalau kalian belinya di kayak Tengkulak-Tengkulak atau e-commerce yang udah dari tangan ketiga, ini kalian bakal dapat harga di kisaran 2,5 deh untuk yang 6/128. Pokoknya harga tuh bervariasi gitu, tapi yang jelas ya lebih mahal daripada officialnya. Tapi aku saran aja buat kalian yang emang pengen ikutan flash sale-nya si Poco M3 yang bakal diadain lagi, nggak tahu kapan, nanti informasinya aku bakal kasih di deskripsi video. Kalian harus no hard feeling, pokoknya jangan galau kalau nggak dapet, karena emang sesusah itu guys. Ya overall sih sejauh yang aku cobain barusan, menurut aku ini lumayan oke dan lumayan menarik juga buat dibahas nanti di reviewnya. Jadi make sure kalian yang belum subscribe dulu channel aku biar kalian gak ketinggalan informasi terbaru dari aku. Dan segitu dulu video kali ini guys. Kalau kalian suka jangan lupa di like and also subscribe. Buat yang belum subscribe, kita ketemu lagi di video menarik lainnya. Bye bye.